Nama saya Misbah Hasan. Saya dari Pendidikan Ekonomi Universitas Jember Angkatan 2017. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Saya harap kalian tetap baik-baik saja. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang inflasi. Apa sih itu inflasi? Nah, inflasi ini adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang maupun jasa secara umum dan dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya inflasi ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Kenaikan harga yang sifatnya serentak tidak termasuk dalam inflasi. Misalnya kenaikan harga-harga barang maupun jasa pada saat Hari Raya Idul Fitri. Nah, pada umumnya inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Ada beberapa penyebab inflasi. Nah, yang pertama, meningkatnya permintaan, demand pull inflation. Nah, inflasi terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang maupun jasa tertentu. Nah, dalam hal ini peningkatan permintaan jenis barang maupun jasa terjadi secara menyeluruh atau sering disebut dengan agregat demand. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Nah, penyebab yang kedua yaitu meningkatnya biaya produksi atau cost pull inflation. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku, misalnya harga bahan bakar minyak maupun upah buruh naik. Penyebab yang ketiga yaitu tingginya peredaran uang. Nah, inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Nah, ketika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka biaya ternyata bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Bukan hanya faktor penyebabnya saja, namun inflasi juga ada jenisnya. Yang pertama berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu yang pertama inflasi ringan, yaitu inflasi yang mudah dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Nah, terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum, yaitu di bawah 10% per tahunnya dan bisa dikendalikan. Nah, yang kedua itu inflasi sedang, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Nah, inflasi ini berada di kisaran 10% sampai 30% per tahunnya. Yang ketiga itu inflasi berat, yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini, umumnya masyarakat lebih memilih untuk menyimpan barang dan tidak mau menabung karena tingkat suku bunganya lebih rendah daripada inflasi itu sendiri. Nah, inflasi ini berada di kisaran 30% sampai 100% per tahunnya. Inflasi yang keempat, inflasi yang berikutnya yaitu inflasi sangat berat atau hyperinflation, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter maupun fiskal. Nah, inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahunnya. Nah, untuk yang selanjutnya jenis inflasi berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan barang maupun jasa yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu cost pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Yang ketiga yaitu bottleneck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran maupun faktor permintaan. Sumbernya, yang pertama domestic inflation, yaitu yang bersumber dari dalam negeri. Nah, inflasi ini terjadi karena peredaran uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi jenis ini juga dapat terjadi ketika jumlah barang maupun jasa tertentu berkurang sedangkan permintaan tetap, sehingga harga-harga naik. Yang kedua yaitu imported inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas, di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Nah, contoh Indonesia melakukan impor barang
modal dari negara lain. Ternyata harga barang-barang modal di negara tersebut naik. Nah, kenaikan harga tersebut berdampak bagi Indonesia sehingga mengakibatkan inflasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dampak inflasi. Mengingat pengertian inflasi yang sudah kita bahas tadi, nah kondisi ekonomi seperti ini tentu memiliki dampak positif dan negatif bagi suatu negara maupun rakyatnya. Nah, dampak-dampak ini dapat kita lihat melalui beberapa aspek kehidupan masyarakat. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Nah, inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat. Pada kondisi tertentu, misalnya inflasi lunak, misalnya inflasi ringan, justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Namun, inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya tetap sedangkan barang atau jasanya naik. Yang kedua yaitu dampak inflasi terhadap ekspor. Nah, kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. Yang ketiga itu dampak inflasi terhadap minat menabung. Nah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, pada kondisi inflasi ini minat nabung sebagian besar masyarakat akan berkurang karena pendapatan dan tingkat suku bunganya lebih kecil, sedangkan penabung harus membayar biaya investasi. Dampak yang terakhir itu dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Nah, kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, persentase inflasi yang terjadi di masa depan pun seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Nah, cukup sekian pemaparan tentang inflasi dari saya. Kurang lebihnya